Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kali ini, kita memasuki novel ketiga serial Pendekar Slebor dengan judul Mustika Putri Terkutuk. Bagaimana kelanjutan Andika setelah berhasil menumpas gerombolan begal ireng? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Padang rumput di kaki Gunung Pucung terhampar luas, membentuk permadani alam berwarna hijau. Matahari bersinar penuh kehangatan, membuat warna hijau rerumputan padang menjadi berpendar cerah. Dari sebatang pohon beringin besar berumur ratusan tahun yang berdiri tegak diliputi kesan angker, melantun alunan seruling. Suaranya mendayu seperti berlari pada pucuk rerumputan, lalu hilang tertelan hembusan angin. Alunannya sendiri membawa cerita pada alam, bahwa hidup ini penuh warna-warni yang setiap saat patut disyukuri. Padang rumput biasa menjadi tempat main para bocah pengembara sapi, sambil melepas makan binatang peliharaannya. Di sana, mereka sering terlihat duduk tenang di punggung seekor kerbau besar sambil meniup seruling. Tapi lantunan seruling yang saat ini terdengar bukan dari bocah pengembala, melainkan dari seorang bocah kecil berumur 11 tahun. Dia tampak duduk santai sambil mengangkat satu kakinya pada kaki lain di sebatang tangkai besar pohon beringin. Tangannya tampak bergerak-gerak indah pada lubang-lubang nada seruling bambu. Bocah itu tampak lusuh, rambutnya panjang melewati bahu, ikal dan kotor. Bajunya kuning dihiasi tambalan di beberapa bagian, dipadu celana pendek berwarna hitam yang sekotor rambutnya. Namun, penampilan yang lusuh itu tak membuat wajahnya tampak susah. Wajahnya malah terlihat ceria. Sepasang matanya yang bulat tampak berbinar-binar. Kelihatan kalau dia adalah anak yang memiliki rasa percaya diri. Hidungnya bangir, sementara bibirnya yang masih menghembuskan udara ke serulingnya tampak tipis, meski agak kering karena panasnya sengatan matahari. Dengan bentuk yang bulat telur, wajahnya terlihat menggemaskan. Aku haus sekali, keluh bocah itu setelah puas memainkan seruling. Perutku pun sudah kalap minta diisi. Anak kecil itu beranjak turun dari dahan pohon dan berniat pergi ke desa terdekat untuk mencari makanan. Apapun caranya, yang penting perutnya bisa terisi. Di kota raja atau di pasar-pasar desa, bocah itu dikenal sebagai pengamen. Kepandaiannya memainkan seruling dimanfaatkan untuk mencari makan di warung kedai-kedai. Alunan serulingnya yang begitu merdu membuat para pengunjung kedai tak sungkan-sungkan memberinya sekeping uang. Tak jarang pula ada pengunjung kedai yang tak sudi mendengar alunan serulingnya. Kepandaian yang dimiliki bocah itu adalah bermain sulap. Itu sebabnya orang-orang seringkali menyebutnya si bocah ajaib. Tak berapa lama, bocah itu berjalan dan kini sudah tiba di desa Duku. Hari ini, di desa itu memang sedang ada hari pasaran. Di hari itu, para pedagang secara serempak membuka usaha, sehingga berduyun-duyun menuju pusat keramaian di alun-alun desa untuk berbelanja atau mencari hiburan. Maka kesempatan itu tak disia-siakan si kecil. Segera dia menuju arah alun-alun.
Sambil bersenandung kecil, tubuhnya menyelinap di antara lalu lalang penduduk yang memenuhi tempat itu. Cara melangkahnya tampak santai. Kedua tangannya diletakkan di belakang tubuhnya, sedang matanya yang bulat melirik ke sana kemari. "Walet! Oi, Walet!" panggil seseorang dari balik kerumunan orang yang mengelilingi seorang penjual kerajinan tangan. Bocah itu menoleh ke asal suara. Matanya menemukan seorang lelaki berusia 40-an dengan pakaian amat sederhana. Bajunya kecoklatan dengan celana hitam sebatas betis. Kepalanya yang ditubuhi uban ditutupi belangkon batik lusuh. Dari sinar matanya, tampak sekali kalau lelaki berbadan agak kurus itu mengenali si kecil yang dipanggil Walet. Wajah lelaki itu tak bisa disebut tampan, tapi tidak juga jelek. Bibirnya yang kehitaman karena terlalu banyak merokok selalu memperlihatkan keramahan. Hidungnya tampak kecil, tak sesuai dengan matanya yang agak besar. "Ada apa, Kang Sentana?" tanya Walet. Walet, sebuah nama yang terdengar aneh. Bocah itu sendiri senang dengan namanya. Dia pula memberi nama itu setelah mengganti nama aslinya yang terdengar bodoh. Walet, ya, nama sejenis burung bertubuh mungil. Bocah itu memang kagum dengan burung walet, terutama pada kecerdikannya dalam mengarungi alam, mampu meliuk-liuk di antara karang tajam, sementara burung lain tak mampu melakukannya. Sentana tiba di dekat Walet. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, kepalanya menoleh ke belakang takut-takut. "Jiran datang, Let," bisik Sentana, hati-hati sekali, seakan tak mau terdengar seorang pun. "Jiran tengik itu? Ya, yang mana lagi?" Walet menggeleng-gelengkan kepala. Wajah bocah itu tampak dongkol menerima berita dari Sentana. "Apa kutu busuk itu memang sudah tidak punya muka?" desis Walet. "Ya, padahal seminggu yang lalu kau sudah membuatnya malu di kedai Kisoma," timpal Sentana. Kurang lebih seminggu lalu, orang yang sedang dibicarakan Walet dan Sentana memang telah dipermalukan anak berjuluk bocah ajaib itu. Dengan kehebatannya mengelabui pandangan seseorang, Walet mempermainkan lelaki bernama Jiran. Bocah itu amat benci melihat perbuatan Jiran yang selalu memeras rakyat lemah. Jiran kemudian ditantang untuk bertarung di tengah-tengah pasar. Tentu saja tantangan itu amat membuat Jiran kalap. Padahal dia adalah orang yang paling ditakuti di desa Duku. Selama ini tak ada seorang pun penduduk berani menentangnya secara terang-terangan. Mendengar namanya saja mereka langsung merengek seperti siput. Tapi ternyata Walet berani mengejeknya habis-habisan. Waktu itu Jiran mengeluarkan parangnya lalu membabat perut Walet. Walet sendiri tak mencoba mengelak. Akibatnya perutnya sampai tersayat lebar. Orang seisi pasar sudah mengira riwayat Walet akan segera tamat. Tapi kenyataannya malah membuat Jiran mendelik sejadi-jadinya. Dari luka sayatan di perut Walet, ternyata muncul ular-ular berbisa yang menjulur-julurkan kepala ke arah Jiran. Melihat hal itu, Jiran lantas lari koncar-kacir. Selama ini, dia memang belum tahu kalau bocah yang dihadapinya adalah anak lelaki yang memiliki kekuatan batin sehingga mampu menipu mata seseorang. "Jadi bagaimana, Let?" tergu Sentana ketika melihat bocah lelaki itu tercenung. "Aku tidak mau dia terus-terusan memeras rakyat, Kang," jawab Walet tegas. "Jadi, kali ini aku harus membuatnya benar-benar kapok," tandas Walet geram. Tangan Sentana bergerak memukul udara. Wajahnya tampak bersemangat setelah mendengar ucapan Walet barusan. "Aku setuju, Let. Biarpun kau jauh lebih muda dariku, tapi kau amat cocok menjadi sahabatku," puji Sentana berbinar-binar.
Mari Kang, ajak Walet. Kemana Let? Katanya mau kasih pelajaran sama jiran tengik itu, tukas Walet. Aku sih tunggu di sini aja Let. Kau sendirilah yang datang, kutu kupret itu. Serga Sentana seraya cengar-cengir. Takut? Seloroh Walet. Oh tidak. Tapi kan kalau parangnya tersangkut di leherku, terasa sakit sekali Let. Hahaha. Walet tertawa kecil. Iyalah Kang, ujar bocah itu seraya melangkah ke arah jiran. Siapakah Walet, bocah kecil yang konon berhasil membuat malu jiran? Seorang begundal yang suka membuat ulah. Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.